Halo Semeton Pajak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat nggih. Selamat datang di Podcast Keca, keseruan cerita pajak. Ruang ngobrol santai tapi penuh makna, dan tempat kita membahas hal-hal penting di bidang perpajakan, tentunya dari sudut pandang yang praktis dan mudah dipahami. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik perpajakan yang semakin relevan di tengah tren investasi properti, khususnya villa. Banyak pemilik villa dihadapkan pada pilihan yang penting: mengelola properti villanya sendiri secara mandiri atau menyerahkan kepada jasa manajemen profesional. Nah, di balik keputusan ini tersembunyi implikasi perpajakan yang perlu dipahami secara mendalam. Villa sebagai aset produktif memiliki potensi penghasilan yang signifikan, namun juga membawa konsekuensi perpajakan yang mungkin tidak sederhana. Apakah pengelolaan mandiri properti villa menguntungkan dari sisi pajak, atau justru menyerahkan villa ke jasa manajemen profesional itu bisa lebih efisien dan lebih lebih patuh dari sisi kepatuhan pajak? Nah, pada episode kali ini kita akan coba menelusuri perbedaan pelakuan pajak terkait dengan penghasilan, kemudian pemotongan, kemudian pelaporannya, serta bagaimana skema pengelolaan pajak, skema pemilihan pengelolaan itu mempengaruhi kewajiban perpajakannya. Baik, dalam edukasi kali ini tentu saya tidak sendiri. Bersama saya telah hadir narasumber dari penyuluh Kanwil DJP Bali, ada Mas Raden Sukmawardana. Ya, selamat pagi Semeton Pajak. Dan ada juga di sebelah kiri saya ada Mas Teddy Haryadi. Halo Semeton Pajak. Baik, selamat pagi menjelang siang Mas Sukma. Ya, selamat pagi Beli Pandu. Ya, gimana kabarnya Mas Sukma? Alhamdulillah baik, sehat Beli Pandu ya. Mas Teddy, bagaimana kabarnya Mas Teddy? Alhamdulillah Beli Pandu, kabar saya sehat. Semoga Semeton Pajak hari ini juga sehat semua ya. Ya. Baik, Semeton Pajak, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, mungkin kami mengingatkan kembali kepada Semeton Pajak semuanya yang mungkin belum menyampaikan SPT tahunan tahun 2024 dan sebelum-sebelumnya, meskipun telah lewat, mungkin kami tetap himbau ya Mas Sukma dan Mas Teddy, mungkin betul. untuk disegerakan, mungkin silakan menyampaikan SPT tahunan tahun 2024 dan sebelumnya itu masih di DJP online ya Mas Teddy ya. Nah, sambil nanti karena setelah mulai tahun 2025 ini nanti kita akan mulai menggunakan sistem yang baru, yaitu Kortek ya Mas Teddy ya. Jadi nanti untuk SPT tahun 2024 dan sebelumnya silakan disampaikan di aplikasi lama di DJP Online. Nah, untuk nanti persiapan penyampaian SPT 2025 mulai Januari nanti di 2026, nanti kawan pajak, Semeton Pajak semuanya itu sudah menggunakan Kortek. Nah, untuk bisa menggunakan Kortek, nah kami ingatkan juga, ini DJP sedang menggaungkan, silakan Semeton Pajak semuanya untuk mulai melakukan aktivasi akun Kortek dan juga sekalian mencari kode otorisasi atau sertifikat digital ya Mas Sukma dan Mas Teddy ya. Nanti caranya gampang sekali, nanti silakan untuk aktivasi Kortek. Nah, itu nanti silakan kalau ada kendala silakan datang ke KPP terdekat ya Mas Teddy ya. Tidak perlu harus ke KPP terdaftar ya. Silakan datang ke kantor pajak terdekat, nanti bisa minta tolong untuk melakukan aktivasi Kortek. Iya, atau akses, atau bisa juga YouTube, melalui YouTube Ditjen Pajak RI tutorial pembelajarannya di YouTube ya, di YouTube Ditjen Pajak RI. Nanti Semeton Pajak bisa belajar di situ cara untuk melakukan aktivasi akun wajib pajak di Kortex dan juga untuk meminta kode otorisasi atau sertifikat. Sudah lengkap ya videonya ya? Ya, sudah lengkap, nanti tinggal dipelajari saja di situ gitu ya.
Jadi untuk aktivasi akun Kortex dan KO DJP memang secara tutorial, secara online memang sudah disediakan berarti ya di Betul. YouTube Ditjen Pajak RI, Ditjen Pajak YouTube RI. resmi ya sebentar pajak. Nah kalau misalnya tetap ada kendala, silakan nanti datang ke kantor pajak terdekat ya. Iya, Dan siap, itu gratis ya Mas Ukma ya. Betul, Segala, gratis. segala layanan perpajakan di kantor pajak itu tidak dipungut biaya biaya. alias gratis Iya. pajak. Baik Mas Ukma dan Mas Teddy, kita kembali ke topik materi kita pada hari ini terkait dengan usaha villa. Nah, jadi sebetulnya gambaran proses bisnis villa ini seperti apa Mas Ukma? Mungkin bisa dijelaskan Iya. sebentar. Jadi kalau kita bicara villa ya, itu kita pasti ini villa apa sih ya? Villa itu adalah bangunan berbentuk rumah, ya kan? Bangunan berbentuk rumah yang disewakan ya menjadi penginapan gitu ya. Nah, kalau dari Wikipedia itu ada penjelasannya tuh. Kalau yang villa itu adalah rumah yang naik kelas gitu ya. Oh gitu ya. Ya, rumah yang naik kelas, yang elegan ya. Jadi itu menjadi daya tarik tersendiri ya. Apalagi tempatnya itu ada yang di pegunungan gitu ya, ada yang di tepi pantai, ada yang di tepi sungai atau bahkan di tepi sawah. Sekarang juga ada villa-villa seperti itu ya. Nah, bedanya dengan hotel. Kalau hotel itu kan dia skalanya masif ya. Betul. Masif ya, dia kamarnya banyak. Oh, ada banyak kamar gitu Mas Ukma Ya, betul. Sedangkan villa itu dia lebih private. Iya, biasanya lebih Ya, tersendiri gitu ya. ya kan, lebih gitu. private ya, itu perbedaannya. Tapi secara keseluruhan kegiatan usahanya tuh tidak bisa, hampir sama lah hotel dengan villa itu ya. Hampir mirip tadi ya. Hampir Antara mirip villa ya. dan hotel. Iya, cuma memang bentuknya ya, cuma pelayanannya itu kalau dibilang aktivitas utamanya sama gitu ya, aktivitas sama. Memberikan pelayanan Iya. untuk penginapan gitu ya, seperti itu. Jadi daya tariknya adalah supaya mereka itu kalau di villa lebih private ya dibandingkan dengan hotel. Nah, jadi secara umum itu bisnis hotel pertama adalah jasa penginapan. Ya, bisnis villa ya. Iya. Bisnis villa itu jasa penginapan, kemudian food and beverage ya. Kemudian sarana penunjang lainnya seperti gym mungkin ada gitu ya. Iya. Kemudian juga fasilitas lainnya membuat nyaman para tamu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, hampir sama dengan jasa perhotelan ya. Dan tentunya itu dikelola secara komersil gitu ya. Betul. Memperoleh pendapatan gitu ya, penghasilan. Ya, pastinya ada income yang pengen dia dapatkan ya dari situ ya. Gitu. Berarti aktivitas utamanya itu hampir mirip ya tadi Betul. dijelaskan oleh Mas Ukma antara villa dan Dengan jasa perhotelan. jasa perhotelan. Iya. Cuma jasa villa itu menekankannya mungkin dia akomodasinya lebih private ya. Iya, betul. Karena kalau perhotelan itu ada banyak kamar tuh Betul, lebih banyak gitu. Tapi Iya. kalau dari villa mungkin dia dari sisi ini lebih private, mungkin satu rumah. Iya, satu Nah, area itu Iya. hanya satu area sendiri itu. aja gitu. Dan ada ya, biasa ada sebenarnya. peralatan makannya gitu, Iya. ada peralatan masaknya gitu ya, lengkap gitu ya. Kalau di Bali ini mungkin banyak villa ya Mas, karena Banyak. ada villa di gunungan, ada di Iya. seperti di tepi pantai, Pantai, gitu ya. semua tempat ya Ya, kayaknya. banyak diminati oleh Iya, betul. wisatawan ya Mas Iya. Sukma ya. Nanti kemudian tadi disebutkan juga bahwa memiliki aktivitas utama itu beberapa bagian ya, dari betul. reservasi, kemudian juga villa juga ada housekeepingnya, ada food and beverage-nya juga ya. Iya. Mungkin ada sales marketingnya juga untuk pemasarannya mungkin ya, villa itu sama juga ya dengan jasa perhotelan juga. Iya. Bahkan mungkin ada juga finance, accounting dan human resource sampai security-nya ya. Betul. seperti itu. Jadi semua aktivitas itu hampir sama yang dilakukan antara jasa usaha villa dengan hotel. Nah, sama dengan skemanya juga ini. Skemanya gimana Ya, skemanya Mas? Skemanya tuh villa bisa kita bedakan. Skema yang pertama adalah apakah pihak pengelola ingin mengelola sendiri ya secara mandiri, atau menggunakan yang kedua adalah menggunakan jasa manajemen. Oh, Gitu. berarti Pilihannya dua atau skemanya itu. jadi di lapangan belum tentu villa yang dimiliki oleh seorangan itu semuanya dikelola sendiri ya. Iya. Berarti ada kemungkinan juga para pemilik villa itu karena mungkin keterbatasan waktu Iya. atau alasan lainnya Betul. itu diserahkan ke manajemen profesional ya untuk pengelolaan villa yang dimiliki gitu ya. kepada pihak ketiga gitu iya, ya, tentunya diserahkan. bagi pihak pemilik villa yang memang sudah mempunyai pengalaman ya tentunya mereka bisa ya mengelola sendiri ya. Tapi kalau yang memang baru terjun gitu ya biasanya menggandeng jasa manajemen yang lebih profesional gitu. Baik, berarti untuk Mas Teddy mungkin ya. Jadi tadi kan kita sudah tahu aktivitas utama itu seperti apa, kemudian
pengelolaannya ternyata juga ada 2 Mas Edi ya. Iya, betul. Mungkin kita bisa jelaskan dulu ke Sematon Pajak semua tahapan proses bisnis villa yang dikelola sendiri nih Mas. Tadi kan ada 2 nih, dikelola sendiri dan diserahkan ke jasa manajemen. Nah, untuk yang dikelola sendiri, seperti apa tahapan proses bisnisnya nih Mas Teddy? Nah, baik Beli Pandu dan Sematon Pajak semua. Villa yang dimiliki dan dikelola sendiri yaitu usaha villa yang tidak memiliki hubungan kerjasama gitu ya dengan pihak pengelola gitu. Jadi seluruh aspek perpajakan atas penjualan dan aktivitas hubungan dengan kegiatan operasional villa itu ditanggung sepenuhnya atau dilaksanakan sepenuhnya oleh pemilik villa tersebut, seperti itu. Nah, kalau Sematon Pajak mau punya bisnis villa yang pengelolanya sendiri, itu ada beberapa tahap yang harus dilalui, gitu ya. Nah, yang pertama tentunya adalah tahap persiapan dan pemilihan lokasi, seperti itu. Di sini Sematon Pajak itu yang pertama jelas butuh kapital atau modal, gitu ya, untuk membangun villanya, gitu. Kemudian mendirikan badan usahanya apabila nanti dikelola dalam bentuk sesuatu badan usaha, seperti itu. Jadi butuh sebuah badan hukum gitu untuk mengelola villa tersebut. Kemudian mengurus izinnya juga jangan lupa, memang diperlukan izin-izin terkait gitu ya dalam pengelolaan villanya. Izin usaha, kemudian izin mendirikan bangunan mungkin seperti itu, dan lain sebagainya. Kemudian juga survei lokasi yang tentunya strategis. Jadi tidak asal pilih lokasi saja, tentunya itu mempertimbangkan untuk ininya juga biar gampang aksesnya mungkin, atau lokasinya dengan pemandangan yang bagus gitu, seperti itu juga harus dipilih gitu ya, untuk ditetapkan gitu. Bagi pebisnis itu mungkin hal penting ya Mas. Betul, jadi karena lokasi itu menentukan profit nantinya. Betul. Supaya modalnya biar cepat balik modal nih Mas. Iya, semakin bagus tempatnya, semakin strategis kan diharapkan konsumen yang datang kan semakin banyak gitu untuk menyewa villanya gitu ya. Kemudian tahap kedua adalah pengadaan lahan. Jadi tentunya kan namanya bangunan dibangun harus di atas lahan gitu ya. Jadi harus ada lahannya gitu. Nah, ini bisa dilakukan lewat jual beli tanah atau perjanjian sewa, seperti itu. Biasanya dalam hal ini melibatkan maklar, seperti baik itu orang pribadi maupun badan gitu ya, seperti itu. Kemudian setelah lahannya siap, nanti masuk ke tahap ketiga nih. Tahap ketiga itu perencanaan konstruksi. Jadi pembangunannya gitu ya, mulai merencanakan untuk pembangunan villanya. Nah, ini Sematon Pajak itu harus menentukan yang namanya desain gitu ya, desain villanya, gambar, dan tentunya juga bisa bekerja sama dengan arsitek atau konsultan untuk mendapatkan istilahnya gambar yang bagus, kemudian layoutnya seperti apa yang bagus, jadi menarik minat juga gitu ya bagi konsumennya nih, seperti itu. Kemudian setelah gambar desainnya itu ada, kontrak konstruksinya juga sudah disiapkan. Kemudian tahap keempat adalah tahap pembangunan, tahap pembangunan villanya sendiri gitu. Ini bisa menggunakan jasa kontraktor ataupun dibangun sendiri sesuai dengan ketentuan atau kebutuhan gitu, seperti itu ya. Kemudian tahap kelima setelah bangunannya jadi, setelah dibuat itu baik itu oleh kontraktor maupun dibangun sendiri, yang kelima adalah persiapan fasilitas dan perlengkapannya, gitu kan. Ini termasuk ke pengadaan furniturnya, gitu, kemudian amenitiesnya, interiornya, kemudian sambungan listrik, sambungan internet, gitu, agar villa siap dihuni. Jadi istilahnya biasanya kan sudah full furnish gitu, seperti itu ya. Jadi pelanggan itu atau konsumen tinggal masuk aja, tinggal menggunakan gitu, seperti itu. Nggak kosongan gitu. Jadi masa mau ke villa bawa lemari gitu kan. Harus full langsung digunakan gitu. Jadi betul. Itu penting untuk interiornya gitu ya, dan fasilitas pendukung di dalamnya. Kemudian yang terakhir ini adalah tahap ke-6, yaitu pemasaran dan penjualan gitu. Tentunya kan dari mana orang tahu gitu kalau misalnya kita Sematon Pajak itu punya villa kalau tidak diiklankan atau dipasarkan gitu, seperti itu ya. Nah, ini Sematon Pajak ini bisa melakukan promosi secara mandiri gitu ya, atau lewat operator, seperti itu. Nah, tujuannya jelas, yaitu mendatangkan tamu dan menghasilkan pendapatan gitu. Nah, semua tahap ini apabila direncanakan dan juga dilaksanakan dengan baik, nanti itu kemungkinan besar akan berdampak pada bisnis yang berjalan lancar dan menguntungkan gitu, seperti itu. Jadi ada 6 tahap tadi ya, dari mulai perencanaan di awal sampai dengan pemasaran gitu, seperti itu Beli Pandu dan Sematon Pajak semua. Jadi bukan kayak beli dadakan ya, digoreng dadakan, bukan digoreng dadakan, tapi harus direncanakan. Betul. Jadi untuk usaha villa ini Sematon Pajak berarti harus memang betul-betul direncanakan dari awal ya Mas Uma ya. Betul. Dari bagaimana mempersiapkan pemilihan lokasi, kemudian
membeli lokasi atau menyewa itu Menyewa, ada iya, pilihannya. pilihannya, betul. Kemudian nanti bagaimana desainnya, nanti bagaimana siapa yang akan ditunjuk untuk membangun. Nah setelah dibangun nanti bagaimana isi-isi kelengkapannya, desain interiornya seperti apa. Iya. Nah kemudian setelah itu yang paling penting itu yang saat ini tuh harus ada marketing ya. Iya. Bila perlu mengendorse dari siapa gitu yang mempunyai follower banyak, nah supaya lebih cepat diketahui nih ada fasilitas villa yang menarik dan bagus yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan ya untuk Iya, menginap. betul. Iya, betul mungkin, seperti itu. Tadi saya jelaskan ada 6 tahap. Nah sekarang mungkin bisa jelaskan kepada semeton pajak semua mulai tahap pertama nih Mas Uma, tahap persiapan dan tahap kedua mungkin ya untuk pengadaan lahan. Nanti dari sisi perpajakannya seperti apa Mas Uma? Ya, baik, semeton pajak juga beli pandu ya. Pertama adalah tahap persiapan, ya, pemilihan, ya. Yang pertama pendirian perusahaan badan hukum ya. Tentunya ketika kita ingin melakukan usaha, kita harus ini bentuknya apa nih ya, ya kan. Contohnya misalnya nih untuk hari ini kita kasih contoh misalnya ada seorang investor dari Australia, ya Mr. Alex misalnya ya. Dia ingin membangun sebuah PT PMA di Indonesia, ya khususnya di Bali. Ya. Nah pertama pasti dia akan butuh yang namanya jasa notaris. Jasa Ya. notaris. Nah jasa notaris ini dibutuhkan untuk bisa membuat dokumen akta yang menjadi legalitas berdirinya sebuah perusahaan ya. Tentunya akta notaris ini ada jasa yang dibayarkan oleh PT itu ya. Maka itu dikenakan ya merupakan objek PPh pasal 21 ya yang dikenakan dengan tarif sekarang itu 50% dikalikan dengan jumlah bruto kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17 ayat 1A ya. Kemudian apabila dia OP, tapi kalau misalnya notarisinya ini ternyata badan misalnya ya, perkumpulan gitu ada ya, partner misalnya, gitu ya. partner gitu misalnya. Maka dia dikenakan PPh pasal 23 2% gitu. Itu Tidak. untuk dari sejak awal berarti Mas Uma ya, ini bukan hanya dari pemilihan lokasi, dari sejak membangun entitas usahanya berarti ya, membangun badan usaha, legalitasnya biar benar gitu ya Mas tadi ya. Betul, ya. Jadi di sana juga sudah ada aspek perpajakannya. Jangan lupa Ada aspek PPh 21 atau PPh 23 ya, tergantung nanti siapa yang menerima penghasilannya. Baik. Nah, kemudian setelah itu lahan ya tadi ya. Tadi Mas Teddy bilang ada tahap yang kedua yaitu adalah pengadaan lahan. Yes. Gitu ya. Pengadaan lahan ini bisa dua mekanisme. Ada dua mekanisme. Ya, pertama misalnya dengan mekanisme sewa menyewa. Gitu kan, ya. Kalau pengadaan dengan mekanisme sewa menyewa, maka dia yang ada adalah kaitannya dengan transaksi persewaan tanah dan bangunan. Ya. Bagi yang menyewa, si PT PMA ini kan menyewa lahan nih ya. Maka dia wajib menyetorkan, ya, wajib memungut ya PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dari pihak yang pemilik lahan, gitu. Nah, itu yang wajib memotong siapa? Yang menyewanya. Gitu ya. Dalam ini PT PMA ya. Nah, kemudian di samping itu juga misalnya mekanismenya melalui pengadaan pembelian. Jadi, nah, PT PMA membeli lahan gitu. Jual beli ya, jual beli murni ya. Transaksi jual beli. Kalau tadi transaksinya sewa menyewa. Ini yang kedua adalah transaksi jual beli. Ketika jual beli maka PT PMA nanti akan dikenakan yang namanya BPHTB. Apa itu? Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Karena posisinya sebagai pembeli. Nah, ini pajak daerah. Pajak daerah. Oh, pajak daerah itu. Betul. Tarifnya adalah 5% ya, 5% dari nilai perolehan objek pajak dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Nah, masing-masing daerah nih NPOP TKP-nya beda-beda nih. Tergantung pemerintah daerahnya seperti itu. Biasanya ditetapkan dengan perda ya gitu. Ya, betul. Nah, kemudian bagi yang penjualnya bagaimana? Yang penjual ya, pemilik lahan tadi yang menjual kepada PTMA, maka dia wajib melakukan penyetoran PPh final pasal 4 ayat 2 dengan tarif 2,5%. Oh, 2,5%. Iya, dari nilai jualnya itu, dari pengalihannya itu. Nah, ya, berarti di tahap pengadaan itu ada dua mekanisme. Tadi yang masuk menjelaskan Mas tadi. Jadi sewa menyewa atau melalui jual beli. Kalau sewa menyewa mungkin sudah jelas ya.
ketentuan perpajakannya kita juga sudah pernah ulas Iya, di edukasi sebelumnya terkait dengan pajak tanah itu Pajak sewa ya. pajak sewa. Pajak sewa. Itu ada terkait pajak sewa. Silakan nanti Semeton Pajak bisa membuka kembali ya, melihat-lihat kembali bagaimana ketentuannya ya. Yang jelas di sana berlaku PPh final ya 10%. Ya. Nah itu biasanya itu mungkin kalau membangun villa mungkin pasti jangka panjang ya, tidak setahun 2 tahun ya. Pasti. Biasanya mereka Usaha itu villa kan dia jangka panjang. jangka panjang biasanya. Nah, ada lagi tambahan. Kan nggak mungkin nih Mr. Alex datang ke sini udah tahu nih. Pasti ada jasa perantaranya kan? Iya. Iya nggak? Dia beli lahan, kemudian dia mendirikan PT, pasti ada jasa perantaranya. Minta Jasa bantuan keagenan, orang mungkin ya, iya, keagenan gitu ya. betul. Nah, itu juga ketika si PT PMA membayarkan kepada jasa perantara tadi sebagai penghasilan bagi si perantara tadi, maka itu adalah objek pemotongan. Kalau yang penerimanya itu badan, maka 23. Ada 23. Kalau dia misalnya orang pribadi, maka kena pasal PPh 21. pasal 21. Gitu. Jadi kalau yang menerima penghasilan itu orang pribadi itu Pasti 21. pasti PPh pasal 21. 21. Ya. Nah, kalau ya dia badan usaha yang menerima penghasilan, harus dipotong Ya, PPh 23 PPh ya pasal 23. oleh Betul. PT PMA Alek gitu ya. Yang memberikan penghasilan gitu Yang ya. memberikan penghasilan. Itu, kewajiban untuk memotong pajak begitu. Baik, Semeton Pajak tadi juga sudah jelaskan Iya. komprehensif ya terkait dengan tahap pengadaan lahan. Di sana juga sudah jelaskan itu ada BPHTB namanya, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan itu langsung dikelola oleh Pemda ya, Pemda masing-masing ya, bukan di Direktorat Jenderal Pajak. Cuma kita mencoba menginformasikan juga kepada Semeton Pajak semuanya ya. Paling tidak supaya ada gambaran ya ketika nanti pengadaan lahan seperti apa ketika jual beli seperti itu. Nah, izin sudah punya terkait pengurusan dokumen, kemudian pemilihan lokasi sudah, pengadaan lahan sudah. Nah berikutnya mungkin ke tahap berikutnya Mas Teddy. Iya. Ketika sudah punya lahan, baik itu karena jual beli maupun sewa menyewa. Nah sekarang ketika investor ingin membangun vilanya. Nah untuk persiapan tahun selanjutnya seperti apa aspek perpajakannya Mas Teddy? Setelah tadi sudah ada tahap persiapan, terus pemilihan lahan dan juga pengadaan lahannya, sekarang masuk ke tahap perencanaan. Iya. Nah, di sini pada tahap ini jika kita menggunakan jasa arsitek perencanaan konstruksi untuk menentukan desain, kemudian gambar dan lain sebagainya, maka ketika kita melakukan pembayaran itu tidak boleh lupa untuk memotong kewajiban, yaitu namanya PPh pasal 4 ayat 2 gitu ya. Tentunya ini terkait dengan konstruksi. Seperti itu. Perencanaan ya. Perencanaan. Jadi masuknya ini ke bagian untuk konsultasinya gitu ya. Sebagaimana diatur di PP 9 tahun 2022. Untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perseorangan, itu tarifnya adalah 3,5%. Gitu. Jadi apabila untuk yang memiliki sertifikat badan usaha atau untuk sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perseorangan, itu tarif untuk jasa konsultasi konstruksinya itu 3,5%, 3,5% gitu ya. Nah kemudian bagaimana untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perseorangan, itu tarifnya lebih tinggi tentunya karena tidak punya sertifikasi tadi, yaitu tarifnya sebesar 6%. Seperti itu kaitannya untuk konsultasi konstruksi. Nah setelah kita dapat gambarnya, dapat desainnya, kemudian kita masuk ke tahap pembangunan tentunya gitu kan ya, berdasarkan desain dan juga layout yang sudah diberikan oleh konsultan konstruksi tadi. Nah pada tahap ini jika PT PMA tadi itu memakai jasa kontraktor gitu ya, maka itu harus melakukan pemotongan PPh juga, PPh 4 ayat 2 final gitu ya, pada saat pembayaran. Nah itu terutang PPh 4 ayat 2 yang finalnya itu tarifnya adalah 1,75% gitu ya untuk pekerjaan konstruksi. Tadi kan konsultan, ini pekerjaan konstruksinya gitu ya, yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha untuk kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perseorangan. Seperti itu. Jadi kalau kompetensinya kecil atau untuk usaha perseorangan untuk pekerjaan konstruksi itu tarifnya 1,75%. Seperti itu. Kemudian untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perseorangan, itu tarifnya adalah 4%. Itu kalau tidak lebih tinggi, tidak mempunyai gitu ya. Nah,
selain dari dua yang tadi itu, jadi untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan selain oleh penyedia jasa yang selain sebagaimana dimaksud yang tadi yang kualifikasi kecil atau tidak memiliki kompetensi, dalam hal ini bisa diartikan berarti punya kompetensi menengah atau besar gitu ya. Nah itu tarifnya adalah 2,65% seperti itu. Berarti untuk jasa konstruksi ini mulai dari perencanaan desain sampai pembangunan itu beda-beda tarifnya Mas. Betul, beda-beda. Itu tergantung dari apakah memiliki sertifikasi kualifikasi sebagai jasa konstruksi atau tidak. Betul, termasuk juga kecil atau mungkin tidak punya kualifikasi ya. Betul. Nah itu akan menyebabkan perbedaan tarifnya ya, yang harus dipotong atau dipungut untuk jasa konstruksi. Betul. Jadi kan kalau kondisinya itu menggunakan jasa konstruksi gitu ya, pakai kontraktor ya. Pakai kontraktor. Jadi melaksanakan dia tidak membangun sendiri gitu ya. Nah, kondisi yang kedua bisa juga pemilik vilanya tadi itu atau tadi PT PMA tadi itu membangun sendiri gitu ya, membangun sendiri vilanya. Gitu ya? Iya, membangun sendiri vilanya dengan misalnya katakanlah luas bangunannya itu 250 meter gitu ya, seperti itu. Nah, kalau itu berarti berlaku ketentuan yaitu pajak pertama nilai kegiatan membangun sendiri. Tadi PPN KMS ya. PPN KMS sebagaimana kita tahu untuk PPN KMS itu minimal adalah luas bangunannya itu 200 meter persegi. Jadi apabila di atas 200 meter persegi itu berarti terutang PPN KMS dengan tarif efektif 2,2%. Itu kan sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Nanti Smatown Pajak tinggal lihat lagi aja video-video yang sebelumnya, itu kita sudah bahas tuntas soal PPN KMS. Jadi apabila dikerjakan sendiri gitu ya dengan luas lebih dari 200 meter persegi, maka ada kewajiban untuk menyetorkan PPN atas kegiatan membangun sendiri tersebut gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Teddy, penjelasannya komplit nih. Nah, memang terkait dengan bagaimana cara pemotongan, besarnya berapa. Nah, PPN KMS itu sudah kita bahas di episode sebelumnya Mas Sukma ya. Nanti silakan Smatown Pajak semuanya bisa dilihat-lihat kembali rekamannya, ada di YouTube Pajak Bali dan di Instagram kita ya. Iya. Episode ini kita merangkum ya. Ya, coba merangkum ya dari awal. Iya, betul. Jadi ini adalah kelanjutan best lah ya. practice-nya lah. Best practice-nya ini gitu. Jadi kemungkinan tadi juga di jasa konstruksi mungkin terlewat ya Mas Teddy ya. Kemungkinan kalau kontraktornya itu PKP, nah itu pasti akan dikenakan PPN juga ya Mas Sukma ya. Oh iya. Selain PPh jasa konstruksi juga akan ada dipungut PPN ya, karena ketika ada PKP menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak, di sana akan ada PPN seperti itu ya. Betul. Jadi nanti atas tagihannya itu plus PPN gitu ya kepada PT PMA tadi. Nah, PT PMA-nya harus membayar jumlah bruto jasa konstruksinya itu atau konsultan konstruksinya plus dengan PPN seperti itu ya. Nah, itulah dari sisi keadilannya kenapa ada PPN KMS. Iya. Karena ketika dia menggunakan kontraktor, maka dikenakan PPN. Ketika nanti membangun sendiri bagaimana? Nah, itu dia juga harus yang namanya menyetorkan PPN KMS dengan store sendiri. Jadi antara kontraktor dengan KMS itu sama-sama kena PPN. Gitu ya. Cuma negara masih mengatur ya. Jadi tidak semua juga masyarakat dikenakan PPN KMS. Jadi ada batasannya minimal 200 meter persegi ya. Nah, itu baru ada PPN. Iya. Baik, Mas Sukma dan Mas Teddy. Jadi Smatown Pajak semuanya tadi sudah dijelaskan ketika tahap perencanaan sampai pembangunan konstruksi. Nah, itu ada aspek PPH konstruksinya dan juga ada aspek PPN-nya seperti itu. Nah, mungkin sekarang ketika nanti bangunan itu sudah berdiri nih, sudah jadi. Nah, mungkin kan ada juga aspek pajaknya Mas Sukma. Iya, mungkin kepada Smatown Pajak bisa dijelaskan ketika nanti bangunan villa, mungkin tahap kelima ya. Jadi ketika bangunan villa sudah jadi, itu aspek pajaknya apa saja Mas Sukma? Baik, ketika bangunan sudah jadi nih ya. Berarti kan kita sekarang masuk ke tahap mengisi ya. Ya, jadi biar tamu merasa nyaman, maka nanti diisi dengan furniture gitu, ataupun nanti perlengkapan lain yang membuat tamu nyaman tentunya ya. Nah, kemudian di sini kita pasti ketika kita membeli furniture dari toko yang PKP misalnya, maka nanti pembeli akan dikenakan PPN 11%. Itu kalau dia beli lokal. Kalau impor maka kena namanya PPN impor dan juga 22 impor. Nah, itu. Kemudian selain itu juga ada selain tadi bentuk fisik furniture juga ada sistem. Ada sistem. Sistem ya.
baik itu sistem reservasi atau sistem manajemen, ya, sistem HRD-nya bagaimana gitu ya. Nah, instalasi sistem itu, software itu juga ada. Jangan lupa nih, kalau kita dia membayarkan jasa itu kepada si vendor, maka kalau dia itulah badan, maka dia harus dikenakan PPh pasal 23 atau pasal 23 ketika membayar. Kemudian apabila nanti yang menerima adalah orang pribadi, maka harus dikenakan PPh pasal 21, dipotong PPh pasal 21. Nah, termasuk juga ketika pihak pemilik villa PT PMA tadi ingin memasang sambungan internet, line internet ya. Nah, itu juga objek pasal 23 tuh. Ya, jadi jangan sampai lupa kalau sudah sampai ke tahap ini ada aspek-aspek perpajakan yang mungkin sengketaan pajak harus perhatikan supaya nanti resiko perpajakannya jadi semakin kecil ya, sanksi perpajakannya ya. Ini internet penting banget ya Mas Sukma. Kalau sekarang tanpa internet kayaknya susah banget ya Mas Adi. Betul. Bingung sendiri ya. Betul. Iya, dia itu bagian dari kelengkapan ini juga ya, fasilitas villa ya. Villanya Iya, itu biar betul. Tentunya kan biasanya juga nanti orang Wifi, kan ada wifi. Membandingkan kan Iya, gitu biasanya. Oh ini kecepatan internetnya sekian, jadi memang harus maksimal gitu dalam melayani gitu ya. Jadi memang harus bagus lah untuk fasilitas yang ada di dalamnya seperti itu. Ya. Berarti mungkin seperti itu sengketaan pajak semuanya ketika nanti bangunan villa sudah jadi, dalam tahap melengkapi fasilitas-fasilitas, kemungkinan ada beberapa aspek pajak yang dikenakan ya. Kalau berbelanja di PKP dan itu yang dibeli adalah barang kena pajak, kemungkinan di sana akan ada PPN. Betul. Kemudian ketika nanti barang-barangnya impor, nah di sana kemungkinan akan ada biaya masuk dan PPN impor ya. Dan juga PPN 22 impor gitu ya. Nah, termasuk juga tadi ketika mulai menginstalasi sistem reservasi ya. Mungkin untuk bookingan tamu biar gampang tamunya melihat kapan tanggal kosong, berapa tarifnya. Nah, di sana aja ketika nanti menggunakan vendor itu ada aspek perpajakan PPh 21 atau PPh 23 ya, tergantung siapa penerima penghasilannya ya. Tapi tetap itu merupakan kewajiban dari pemilik villa, apalagi bentuknya badan usaha ya, karena ditunjuk sebagai pemotong ya, pemotong pajak ya. Nah, baik, mungkin tadi sudah 5 tahap dari tahap pembuatan izin. Nah, sekarang mungkin tahap berikutnya yaitu ketika sudah lengkap nih villa. Jadi tadi kan yang tadi juga sudah jelaskan perlu adanya pemasaran yang kuat ini supaya customernya tertarik atau gampang mengakses nih untuk villanya. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk tahap pemasaran dan penjualan ini seperti apa aspek perpajakannya Mas Teddy? Nah, baik. Untuk yang tahap ini si PT PMA tadi sebagai pemilik villa itu misalnya dia menghendaki untuk mengelola sendiri gitu ya, jadi mengelola sendiri villanya. Kemudian juga ini pastinya akan mempekerjakan karyawan gitu ya. Nah, apabila ada karyawan, itu berarti kan kita harus membayarkan yang namanya penghasilan ke karyawan tersebut, baik itu berupa gaji, upah, honorarium atau uang makan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaannya gitu ya di villa tersebut. Nah, itu tuh merupakan penghasilan bagi karyawan yang bersangkutan. Nah, tentunya di sini karena penerimanya adalah orang pribadi, jadi harus dilakukan pemotongan PPh pasal 21, di mana tata caranya sekarang itu diatur di PMK 168 tahun 2023, yaitu menggunakan tarif efektif rata-rata. TER ya maksudnya? TER. Lebih simpel ya? Lebih simpel. Jadi dari penghasilan bruto digabungkan kemudian dikalikan dengan tarif TER yang berlaku. Apakah termasuk TER A, TER B, atau TER C gitu, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua untuk kegiatan pemeliharaan, baik itu pemeliharaan mesin, kemudian peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel dan lain sebagainya, itu apabila menggunakan jasa pihak ketiga gitu ya, maka PT PMA ketika akan melakukan pembayaran kepada pihak vendor ya, pihak ketiga tadi, itu jangan lupa untuk melakukan pemotongan pajak penghasilannya. Bisa itu PPh 23 apabila penerimanya adalah badan gitu ya, sebesar 2%, atau kalau misalnya vendornya adalah orang pribadi, itu berarti termasuk ke dalam kategori PPh pasal 21 seperti itu. Nah, selanjutnya kemudian bila melakukan kegiatan marketing gitu ya, agar villa yang dimiliki itu banyak konsumen yang tertarik untuk booking gitu ya, seperti itu. Nah, ketika PT PMA sebagai pemilik villa itu membuat materi iklan dengan menggunakan jasa pembuatan materi iklan melalui media massa, media luar ruangan atau media online, kemudian jasa periklanan, kemudian jasa travel agent,
gitu. Maka ketika akan melakukan pembayaran gitu ya kepada pihak penyedia jasa tadi, jangan lupa juga untuk melakukan pemotongan PPh-nya, yaitu PPh pasal 23 sebesar 2% dari penghasilan bruto. Jika vendornya balik lagi tadi kalau misalnya adalah badan gitu ya. Jika vendornya orang pribadi, maka itu dikenakan PPh pasal 21 seperti itu. Kemudian selanjutnya apabila PT PMA tadi itu menggunakan jasa tenaga ahli, ya misalnya jasa tenaga ahli untuk jasa pemasaran, jasa travel agent atau dari orang atau perusahaan asing yang merupakan subjek pajak luar negeri, maka itu jangan lupa juga untuk dilakukan pemotongan PPh, yaitu PPh-nya adalah PPh pasal 26 gitu ya. PPh pasal 26 dengan tarif 20% atau sesuai dengan tarif P3B-nya atau perjanjian penghindaran pajak bergandanya. Jika subjek pajak luar negeri tersebut sudah memiliki surat keterangan domisili. Gitu. Kemudian juga ada juga kewajiban PPN atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang harus disetorkan sendiri oleh PT PMA tersebut. Itu seperti itu. Oke Mas Teddy, jadi ada sedikit perbedaan ya. Jadi di tahap ke-6 ini di tahap pemasaran, ketika nanti ada kegiatan-kegiatan kemudian memakai vendor, saya tangkap itu ada kalau menggunakan vendor dalam negeri itu bisa ada kemungkinan ada potensi pajak PPh 21 maupun PPh 23. Betul. Dan ketika nanti misalnya menggunakan tenaga ahli dari luar negeri, nah itu akan ada potensi di sana dikenakan PPh pasal 26 ya. Dan juga biasanya ikutannya ketika menggunakan jasa di luar negeri otomatis ada PPN JLN ya, PPN atas jasa luar negerinya. Betul. Ya, baik. Ya. Mungkin seperti itu semeton pajak, jangan sampai miss ya nanti ketika melakukan transaksi diperhatikan apakah dengan WNI atau pihak luar negeri ya. Filternya adalah pada saat pembayaran. Pada saat pembayaran. Ya, jangan lupa dicek dulu nih, objek enggak nih, objek PPh bukan, objek output bukan. Iya. Ya tentunya ini kan berkaitan dengan biaya gitu ya. Pengeluaran tadi kan kaitannya sama biaya gitu seperti itu. Jadi memang harus dicek juga sebelum melakukan pembayaran ini terkait dengan objek pajak apa nih gitu seperti itu. Tarifnya berapa? Kemudian kalau memang terkait berarti kita harus melakukan pemotongan terlebih dahulu atas sebelum atas pembayaran tersebut sebelum diberikan gitu ya seperti itu. Ya mungkin ketika nanti bertransaksi dengan subjek pajak luar negeri mungkin perlu diperhatikan juga ada tidaknya P3B ya Mas Sukma ya. Nah ketika berbicara terkait dengan P3B maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang harus dipersyaratkan ya. Apakah dia harus menyampaikan ISKD dan lain-lain ya kondisi-kondisinya seperti itu. Kalau memang memenuhi syarat ya nanti silakan saja menggunakan tarif sesuai dengan P3B-nya.